Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Yang jelas saya percaya saudara dan kita semuanya sedang ada di rumah saja. Stay at home, itu anjuran pemerintah supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Walaupun saat ini mungkin saudara melihat rekaman ini, saya ada di tempat terbuka, namun ini sebetulnya di daerah rumah saya juga. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, daripada kita terus bingung memikirkan COVID ini, kapan selesainya, kapan berakhirnya, kita berdoa terus kepada Tuhan. Namun mari kita sejenak, kita luangkan, kita arahkan hati pikiran kita mau mendengar bagian firman Tuhan. Saya percaya bagian firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, pemulihan yang baru, sukacita yang baru untuk di dalam kehidupan kita, terutama menghadapi virus COVID-19 ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-24. Kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 hingga selanjutnya. Namun saya tidak akan membacakan seluruhnya. Saya hanya membagikan ayat-ayat inti yang saya mau bagikan buat kita semuanya. Lukas pasal 24 dimulai dari ayat 13 begini. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang berjalan, ayat 15, dan bertukar pikiran, datanglah Yesus. Tiba-tiba datang Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia atau tidak mengenal Yesus. Yesus berkata, ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan selanjutnya. Kedua orang yang notabene murid Yesus ini bertanya, loh bingung, apakah engkau tidak tahu tentang semua yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam keadaan bangsanya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semuanya yang mendengar khotbah ini, yang mendengarkan firman ini, saudara dan saya, kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi benarkah demikian, saudara-saudaraku? Ada banyak di dalam kehidupan ini, hari-hari ini, ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya mengenal Tuhan. Tapi apakah betul? Dan terbukti, 2 orang yang notabene murid Tuhan di dalam kitab Lukas tadi, 2 orang murid Tuhan, di sana dikatakan jelas, mereka murid Tuhan, mereka bersama Tuhan, mereka pernah ikut Tuhan, mereka pernah ikut melayani Tuhan, dan berbagai hal lagi bersama dengan Tuhan Yesus di hari-hari sebelumnya. Namun, di sana jelas dikatakan, mereka tidak mengenal Tuhan pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya kita semua mungkin pernah mendengar bagian ini. Bagian ini berbicara tentang kebangkitan. Sesudah Yesus bangkit dari kubur, lalu Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi persoalan, mereka sudah menjadi murid, mereka sudah melayani Tuhan, mereka sudah rajin ke gereja, mereka ikut beribadah, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, namun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ironis bukan? Ironis, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan jelas Alkitab mengatakan bahwa kenapa demikian? Di ayatnya yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Itu yang membuat mereka tidak mengenal. Pertanyaan saya, apa yang menghalangi mata mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama adalah jawabannya di ayat 25 dan ayat yang ke-30. Ayat 25 dan ayat 30. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Apa yang membuat mata mereka terhalang? Pengertian mata di sini bisa disebutkan juga mata hati. Mata hati mereka terhalang. Kenapa mata hati mereka terhalang sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Sedangkan mereka sudah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah belajar dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah beribadah dengan Tuhan Yesus. Mereka mungkin sudah berdoa, bahkan ikut melayani. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Jawabannya, mata hati mereka tertutup. Mereka tidak percaya.
Kenapa mata hati mereka tertutup? Karena mereka tidak percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang Kristen bukan karena keluarga Kristen. Jadi orang Kristen bukan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen bukan karena kita rajin ke gereja. Jadi orang Kristen kita bukan karena kita dilahirkan, dibaptis sejak kecil dari kalangan kekristenan. Bukan itu jawabannya. Kekristenan pengikut Yesus berarti kita mesti percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Di ayat yang ke-30 dinyatakan begini, saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, lalu mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Barulah mereka sadar. Oh iya ya, kayaknya yang pernah melakukan begini Tuhan Yesus nih. Wah, baru sadar lagi, baru tahu. Dalam arti begini, saudara-saudaraku. Mereka baru sadar, baru mengenal Tuhan waktu melihat mujizat, waktu melihat tanda-tanda, waktu melihat sesuatu hal yang terjadi yang di luar nalar mereka, yang di luar pemikiran mereka, yang di luar segala sesuatu. Keajaiban-keajaiban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang itu tidak salah, itu betul. Namun iman kita bukan hanya sebatas gitu. Iman kita artinya percaya segala sesuatu, percaya di dalam seluruh kehidupan ini. Tadi di ayat 25 dikatakan, kamu tidak percaya segala sesuatu. Di antaranya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mau tegaskan. Fenomena pandemi COVID-19 diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan. Karena Tuhan punya sesuatu maksud. Dan maksud Tuhan, tujuan Tuhan dengan pandemi corona ini adalah sesuatu yang baik. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, sebab kita tahu sekarang bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita gelisah hari-hari ini, mungkin kita tidak bisa beraktivitas, mungkin kita tidak bisa melakukan, bahkan mungkin yang terpahitnya, kita di PHK, kita tidak punya uang, kita tidak dapat berusaha, kita tidak dapat mencari uang, dan sebagainya. Tapi saya percaya, saya mau katakan ada berita baik. Tuhan punya rencana yang baik lewat pandemi COVID-19. Kita harus tetap percaya. Kita harus tetap percaya. Itu buktinya bahwa kita mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah menang. Dia akan memberkati hidup kita. Dia akan menolong hidup kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Percayakah saudara dengan saya? Jadi buktinya kita mengenal Tuhan bahwa kita harus percaya segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya akan singkat saja bagikan buat kita. Poin yang kedua adalah di sana dikatakan tentang ayat 27 dan ayat 32. Ayat 27 berkata demikian. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bahkan di ayat yang ke-32 dikatakan, kata mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia itu berbicara, Tuhan Yesus berbicara dengan kita, ketika ia telah menerangkan kitab suci kepada kita. Artinya begini saudara-saudara, waktu mereka berjalan menuju ke Emmaus bersama dengan Tuhan Yesus, mereka tadi tidak tahu, mata mereka terhalang, lalu begitu cerita Tuhan Yesus membalikkan, bukankah di Alkitab ada tertulis, bukankah di dalam kitab ada tertulis, bla 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 bla, baru mereka mengerti. Artinya mereka selama ini tidak pernah membaca, tidak pernah memperhatikan kitab sucinya atau firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat mata mereka terhalang? Sebab mereka tidak mengerti isi Alkitab, isi firman Tuhan. Dan ini banyak terjadi hari-hari ini di dalam orang-orang Kristen akhir zaman. Saudara, mari kita rajin membaca Alkitab. Mari kita mengerti baca Alkitab. Kita mau taat, kita mau tekun membaca firman Tuhan, merenungkan, dan terlebih juga melakukannya. Karena kenapa saudara? Dari situ kita bisa mengenal Tuhan. Dari situ kita mengerti Tuhan Yesus. Seperti apa pribadi Tuhan kita. Seperti apa kekuatannya. Seperti apa kasihnya. Seperti apa kemegahannya. Seperti apa kemuliaannya. Semuanya ada di dalam Alkitab. Saudara dan saya, mari kita mulai hari ini. Kita ambil komitmen. Kita mau membaca. Kita mau rajin membaca. Merenungkan firman Tuhan. Kitab suci dari awal hingga akhir. Tiap-tiap hari. Mumpung kita sedang di rumah saja. Mari kita adakan ibadah keluarga, membaca Alkitab, ajak anak, istri, suami, saudara, dan semua yang ada di rumah saudara. Ini waktunya kita semakin hari, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini akhir zaman, Tuhan Yesus segera datang. Pandemi Corona ini barulah hanya permulaan di akhir zaman.
Sebentar lagi akan ada tanda-tanda, akan ada sesuatu yang lebih gawat, yang lebih dahsyat. Saya tidak bermaksud menakut-nakutkan saudara, tapi saya mau memberitahu, ini kata Alkitab. Alkitab, kitab suci sudah menubuatkan tanda-tanda akhir zaman. Saudara bisa baca, saudara bisa lihat. Karena itu saudara-saudara, mari. Akhir kata, saya mengajak kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Caranya gimana? Percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya dalam segala sesuatu. Yang kedua, baca kitab suci. Baca kitab suci saudara dengan rajin. Pagi dan malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sungguh-sungguh. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita serahkan Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya selama ini belum percaya sungguh-sungguh, belum pernah mengakui, belum pernah menerima di dalam hatinya, buka pintu hati saudara. Wahyu 3 ayat 20 karena dikatakan, barang siapa mendengar suara dan membukakan pintunya, aku akan masuk bersama-sama dengan dia. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau jelaskan kepada kami. Bapa, tolong kami untuk kami lebih percaya lagi kepada Engkau. Percaya kepada Engkau tentang segala sesuatu. Tentang ekonomi, tentang perekonomian, tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang pekerjaan, tentang studi, tentang apapun Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau bisa mengendalikan, Engkau bisa menolong kami. Bapa, tolong sekali. Bapa, tolong juga ya Bapa. Tuhan tolong untuk masalah. Ajar kami tekun membaca kitab suci-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan, bila mana ada yang menonton, ada yang melihat rekaman ini, dan dia membuka hatinya, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Mungkin ada pemirsa, ada penonton yang membutuhkan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kau tolong, Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhir kata, saya mewakili pengurus Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia. Selamat bertemu lagi di lain kesempatan. God bless you.